Kita boleh memuji dan menyembah Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita mau bersama-sama membuka Alkitab kita. Yang di rumah, mari kita bersama-sama membaca dari Lukas pasal 24 ayat 36 sampai dengan ayat yang ke-49. Lukas pasal yang ke-24 ayat 36 sampai dengan ayat yang ke-49. Saya akan membacakannya bagi kita semua, tetapi ayatnya yang ke-37, 38, dan ayatnya yang ke-44, dan juga ayat yang ke-48. Jadi ada beberapa ayat yang akan saya bacakan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Ayat 37. Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu?" Ayat yang ke-44. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Ayat 48. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Demikian firman Tuhan, dan yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan serta mau melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tema firman Tuhan pada sore hari ini adalah hidup yang diubahkan. Berbicara tentang hidup yang diubahkan, kita sedang berbicara tentang perubahan yang radikal, baik dalam sikap kita, baik dalam tindakan kita, baik dalam perbuatan kita. Sebagai orang yang telah percaya kepada Tuhan, kita sudah seharusnya, sudah sepatutnya hidup mencerminkan dan memuliakan kehidupan yang real karena kasih dan anugerah Tuhan yang dianugerahkan Tuhan kepada saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Berbicara tentang hidup yang diubahkan, kita sedang berbicara tentang suatu kehidupan yang mencerminkan, suatu kehidupan yang memantulkan nilai-nilai kehidupan Kristus di dalam seluruh totalitas kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Atau singkatnya, hidup yang berdampak bagi orang lain. Jadi kehidupan kekristenan adalah kehidupan yang menginspirasi kehidupan orang lain. Sore hari ini kita akan bersama-sama melihat Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hidup yang diubahkan oleh Tuhan. Menjadi orang Kristen, menjadi orang percaya, tidak serta-merta menjadikan saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian mengalami kehidupan yang diubahkan. Seberapa lama kita menjadi pengikut Tuhan, seberapa lama kita menjadi percaya kepada Tuhan, tidak menjadi jaminan bahwa kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian sudah dipastikan diubahkan oleh Tuhan. Karena itu pada bagian firman Tuhan ini, kita mau sama-sama mempelajari apa ciri atau apa tanda hidup yang diubahkan. Apa ciri atau tanda daripada seorang yang sudah diubahkan oleh Tuhan. Dari bagian kebenaran firman Tuhan yang kita sama-sama baca dan renungkan dari dalam Lukas pasal 24 ayat 36 sampai ayat yang ke-49. Ciri yang pertama yang harus nampak, yang harus terekspos, yang harus tercermin di dalam kehidupan setiap anak Tuhan adalah mengalami pemulihan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Jadi apa ciri hidup orang yang dipulihkan? Adalah yang pertama, mengalami pemulihan di dalam Kristus Yesus. Ayat 36 sampai dengan ayat yang ke-39. Berbicara tentang pemulihan, kita sedang berbicara tentang satu perubahan. Berbicara tentang pemulihan, kita sedang berbicara tentang cara
atau proses menuju pemulihan. Berbicara tentang pemulihan, kita sedang berbicara tentang bagaimana kehidupan kita diubahkan dari yang tidak benar menjadi benar. Berbicara tentang pemulihan, kita sedang berbicara tentang kehidupan yang tidak normal. Kehidupan yang rusak, kehidupan yang amburadul, dan sedang ditata dan diperbaiki oleh Tuhan. Berbicara tentang pemulihan, kita sedang berbicara tentang cara atau proses menuju kesembuhan. Dalam bagian kebenaran firman Tuhan yang pada sore hari ini kita baca bersama, kita melihat bagaimana kematian Yesus Kristus di atas kayu salib. Kita melihat bagaimana murid-murid mengalami pukulan telak karena mereka melihat, mereka mengalami, mereka merasakan secara langsung peristiwa Via Dolorosa, peristiwa penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus Kristus hingga kepada kematian. Karena itu pentingnya murid-murid ini dipulihkan. Murid-murid ini perlu dipulihkan karena mereka mengalami yang namanya trauma. Mereka mengalami trauma yang begitu luar biasa karena orang yang mereka agungkan, orang yang mereka banggakan, orang yang mereka sanjung, orang yang mereka elu-elukan harus mati, harus menderita, harus menjalani jalan Via Dolorosa. Ada trauma yang begitu luar biasa, ada intimidasi yang begitu luar biasa, ada tekanan yang begitu luar biasa yang mereka alami dan mereka hadapi. Di tengah-tengah ketakutan, di tengah-tengah rasa intimidasi, kebingungan, dan lain sebagainya yang mereka alami, ada satu peristiwa di mana mayat Yesus menjadi kosong. Kubur Yesus menjadi kosong. Bukan mayat Yesus ya, kubur Yesus menjadi kosong. Mayatnya nggak ada. Ini menjadi pukulan telak bagi mereka. Trauma yang satu belum selesai, datang trauma yang lain. Kubur kosong. Ini menjadi pergumulan, ini menjadi tantangan yang begitu luar biasa terhadap murid-murid. Tetapi Yesus hadir, menyatakan dirinya, menampakkan dirinya. Yesus hadir menampakkan dirinya dan menyapa mereka, damai sejahtera bagi kalian semua. Di tengah-tengah situasi yang panik, di tengah-tengah situasi yang tidak menentu, di tengah-tengah kegalauan, di tengah-tengah rasa cemas, rasa khawatir, bimbang, sedih, marah, gelisah, yang begitu luar biasa karena trauma yang mereka alami. Yesus hadir dan berkata, damai sejahtera bagi kalian semua. Damai sejahtera bagi kalian semua. Ada kepanikan yang begitu luar biasa. Dan Yesus bertanya kepada mereka, mengapa kamu terkejut? Apa sebabnya timbul begitu keraguan-raguan di dalam hati kamu? Mengapa murid-murid ini menjadi panik? Mengapa murid-murid ini menjadi takut? Mereka sudah mendengar, bahkan teman-temannya, sahabat-sahabatnya menyampaikan bahwa Yesus telah mati, namun Yesus telah bangkit dari kematian. Maria Magdalena membawa pesan ini kepada Simon Petrus. Maria Magdalena menyampaikan pesan ini kepada murid-murid yang lain. Bahwa Yesus yang mati tetapi dia telah bangkit. Dia telah menyatakan dirinya. Dia telah menunjukkan dirinya secara langsung kepada Maria Magdalena. Bahkan kepada Simon Petrus, bahkan kepada murid-murid yang lain. Ketika mereka berjalan ke Emmaus. Mereka sedang mendiskusikan suatu peristiwa yang tidak pernah terjadi, yang tidak pernah mereka alami. Tiba-tiba Yesus hadir. Ada kegirangan, ada sukacita, ada kebahagiaan. Tetapi di tengah-tengah kesukacitaan yang mereka alami, karena ada harapan yang baru, ada semangat yang baru, ada optimisme yang baru. Di dalam rasa galau mereka, yang menghantui mereka, mereka bertanya-tanya. Dan Yesus hadir, meneguhkan apa yang mereka pertanyakan. Yesus hadir dan Yesus berkata, lihatlah ini tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini, rabalah aku,
Dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya seperti yang kamu lihat padaku. Jadi kita melihat di sini fakta bahwa Yesus mati, Yesus bangkit, dia menampakkan diri selama kurang lebih 40 hari kepada murid-murid, bahkan kepada 500 orang yang ada. Inilah fakta historis, inilah fakta sejarah. Membuktikan bahwa Yesus hidup. Memberikan kepastian bagi kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, saya tidak mengerti, saya tidak memahami apa yang saat ini kita alami. Trauma apa yang kita alami, tetapi trauma ini telah menyandera begitu banyak hal di dalam diri dan kehidupan murid-murid. Trauma yang sama juga yang mungkin kita alami di dalam pekerjaan kita. Trauma yang sama mungkin kita alami karena perlakuan dari orang-orang yang ada di sekeliling kita. Trauma yang sama yang mungkin kita alami karena ada hambatan-hambatan, ada tantangan, ada upaya, ada usaha, tetapi kita mengalami kegagalan demi kegagalan. Pesan firman Tuhan pada sore hari ini, kalau kita ada yang trauma, firman Tuhan, Yesus hadir sore hari ini. Berita baiknya, Yesus menampakkan diri kepada kita melalui kebenaran firman Tuhan yang kita dengar pada sore hari ini. Mari buka diri kita ke hadapan hadirat Tuhan. Dia sanggup memulihkan trauma yang kita alami karena perlakuan-perlakuan dari orang yang ada di sekeliling kita. Dia mampu menyembuhkan trauma-trauma yang kita alami karena mungkin bencana alam yang kita alami atau kita hadapi. Dia mampu memulihkan keberadaan saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian karena trauma-trauma, karena kehilangan orang-orang yang kita cintai, kehilangan harta benda dan lain sebagainya yang kita alami pada kesempatan hari ini. Ada Yesus yang sanggup memulihkan, ada Yesus yang sanggup mengubahkan, ada Yesus yang sanggup memulihkan, ada Yesus yang sanggup menyelesaikan, ada Yesus yang sanggup memperbaiki seluruh totalitas kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Murid-murid di tengah-tengah rasa galau yang mereka alami, Yesus hadir di sana untuk menyatakan kasih dan cintanya kepada mereka. Yesus hadir di sana tidak untuk menghakimi mereka. Yesus hadir di sana tidak untuk menjudgment mereka. Tetapi Yesus hadir di sana untuk memulihkan relasi yang rusak, hubungan yang rusak, karena kekecewaan, karena kesedihan, karena keraguan-raguan, karena ketakutan, karena pesimisme yang mereka alami. Jadi saya juga mau katakan kepada kita pada sore hari ini, apapun masalahmu, apapun pergumulanmu, apapun persoalanmu hari ini yang kau alami dan kau hadapi, ada Yesus yang sanggup memulihkan seluruh totalitas kehidupan. Itu poin pertama bagian yang Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi hidup yang diubahkan adalah mereka yang mengalami pemulihan trauma. Tetapi juga Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hidup yang diubahkan adalah orang-orang yang mengalami pemulihan karena masa lalu. Karena masa lalu, banyak orang Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus hari ini tersandra oleh masa lalu mereka. Murid-murid ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus tersandra dengan begitu banyak pengalaman-pengalaman masa lalu mereka. Bagaimana mereka begitu menikmati kenyamanan, bagaimana mereka begitu menikmati zona kenyamanan ketika Yesus hadir bersama-sama dengan mereka. Bagaimana mereka dapat menikmati segala kebahagiaan ketika Yesus hadir bersama-sama dengan mereka. Tetapi semua kenyamanan ini menjadi hilang. Semua kenyamanan ini menjadi pupus. Semua kenyamanan dan kebahagiaan mereka ini tiba-tiba sirna karena jalan Via Dolorosa, bahkan kematian yang Yesus alami. Bahkan peristiwa terakbar adalah ketika dia bangkit dari kematian. Bapak Ibu, ini membuat mereka menjadi galau. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sehingga mereka kehilangan arah, sehingga mereka kehilangan fokus terhadap setiap hal yang Yesus sampaikan. Saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, juga kita hari ini ada trauma-trauma, bahkan ada pengalaman-pengalaman masa lalu apa yang kita alami, yang kita hadapi. Saya tidak tahu, saya tidak mengerti.
Tetapi pengalaman-pengalaman masa lalu kita ini justru menjadi sandra, menyandra saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Mungkin kita punya pengalaman yang pahit karena kita diperlakukan dengan tidak enak oleh orang-orang yang ada sekeliling kita. Mungkin pengalaman karena apa kesengsaraan yang kita alami. Kita melakukan kebenaran, tetapi justru sebaliknya ketidakbenaran yang kita alami. Kita difitnah, kita dihina, kita diolok, bahkan kita direndahkan. Sebagaimana yang dialami oleh murid-murid ini. Murid-murid ini begitu luar biasa semangat mereka ketika Yesus hadir bersama-sama dengan mereka. Tapi ketika Yesus mati dan kuburnya kosong, Bapak Ibu, mereka mulai menjadi galau, Bapak Ibu. Pengalaman-pengalaman ini membuat mereka bimbang, membuat mereka menjadi pesimis, membuat mereka menjadi tidak optimis, membuat mereka menjadi kecewa, membuat mereka akhirnya kembali lagi ke kehidupan mereka yang lama. Sehingga Bapak Ibu menyandra seluruh totalitas kehidupan mereka. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya tidak tahu apa yang menjadi pengalaman Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau Bapak Ibu pernah disakiti, Bapak Ibu pernah dilukai, entah oleh istri, entah oleh suami, entah oleh anak, entah oleh teman, sesama, rekan sekerja. Mari Bapak Ibu, berita baiknya sore hari ini. Jangan membiarkan pengalaman-pengalaman pahit itu menyandra hidup Bapak Ibu Saudara sekalian. Jangan membiarkan kepahitan mengikat Bapak Ibu Saudara sekalian, sehingga mematikan potensi karunia talenta yang ada di dalam diri dan kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari bebaskan dirimu. Mari alami pemulihan. Yesus menampakkan diri melalui kebenaran firman Tuhan yang kita baca sore hari ini. Dia ingin memulihkan seluruh hubungan kita secara sempurna. Hubungan trauma yang tidak terselesaikan, Yesus telah menyelesaikannya dengan mendeklarasikan diri bahwa ini aku hidup. Mari bebaskan seluruh totalitas hidupmu. Pengalaman-pengalaman yang pahit, mari tanggalkan. Taruh semua di hadapan hadirat Tuhan. Alami mujizatnya, alami pemulihan yang dari Tuhan. Di dalam seluruh totalitas kehidupan. Poin yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau poin yang pertama, kita mengalami pemulihan dari Tuhan Yesus Kristus. Maka poin yang kedua, apa ciri hidup yang diubahkan? Ciri yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ciri hidup orang yang diubahkan adalah berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan. Ayat yang ke-44, ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Billy Graham pernah berkata bahwa akhir-akhir ini, akhir-akhir dunia, manusia siapapun dia, apapun statusnya, apapun jabatannya, itu akan dicobai oleh iblis. Iblis akan mencoba untuk menarik keluar anak-anak Tuhan dari lingkaran kasih karunia Tuhan. Iblis akan mencoba untuk menggoyahkan iman dan keyakinan daripada orang percaya, sehingga orang percaya tidak lagi mempercayai janji-janji firman Tuhan. Iblis akan berusaha untuk menarik sebanyak mungkin orang untuk tidak percaya kepada kebenaran firman Tuhan. Murid-murid Tuhan Yesus Kristus, karena berfokus kepada penderitaan yang dialami oleh Yesus Kristus Tuhan. Murid-murid karena berfokus kepada jalan Via Dolorosa yang dialami oleh Yesus Tuhan. Mereka berfokus hanya kepada masalah yang akan terjadi di dalam hidup mereka. Bukan berfokus kepada rencana keabadian Tuhan. Mereka mengesampingkan setiap pengajaran yang telah Yesus ajarkan. Mereka mengesampingkan semua nubuatan-nubuatan yang telah mereka pelajari dan mereka ketahui. Nubuatan di dalam Alkitab, baik di dalam Perjanjian Lama, dengan jelas di sana bahwa Mesias akan datang dan Mesias harus menderita. Mesias harus melewati yang namanya jalan Via Dolorosa. Bahkan Yesus sendiri pernah menyampaikan kepada mereka bahwa dia akan mati, tetapi dia akan bangkit pada hari yang ketiga.
Tetapi mengapa murid-murid ini menjadi pesimis? Mengapa murid-murid ini menjadi patah arang? Mengapa murid-murid ini menjadi hilang harapan? Karena mereka lebih berkonsentrasi kepada kenyamanan diri, bukan kepada apa yang menjadi maksud dan rencana abadi Tuhan demi penyelamatan umat manusia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian kita berfokus kepada masalah kita, kita berfokus kepada persoalan kita berfokus kepada tantangan demi tantangan hidup yang kita alami dan kita jalani di dalam hari-hari hidup kita, maka percaya Bapak Ibu, saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tidak akan mampu berjalan dengan baik dan benar, sebagaimana yang dialami dan dihadapi oleh murid-murid Tuhan Yesus Kristus. Tetapi orang yang hidup yang diubahkan oleh Tuhan, dia akan tetap berpegang teguh kepada firman Tuhan. Situasi boleh berubah, keadaan boleh berubah, tantangan boleh ada, pergumulan boleh ada. Dia akan tetap berpaut kepada kebenaran firman Tuhan. Karena dia tahu bahwa badai pasti berlalu. Dia tahu bahwa pencobaan-pencobaan yang dialami bukanlah pencobaan-pencobaan yang luar biasa, tetapi pencobaan-pencobaan yang biasa. Hanya orang yang melekat kepada firman Tuhan, hanya orang yang berpegang teguh kepada firman Tuhan yang akan melihat tantangan sebagai batu loncatan untuk meraih kemenangan demi kemenangan yang disediakan oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pentingnya saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan. Siapapun kita, apapun status kita, siapapun kita dan apapun status kita, kita tidak akan mampu menghadapi yang namanya tantangan hidup. Kita tidak akan mampu menghadapi yang namanya pergulatan hidup. Ada banyak tantangan, ada banyak rintangan. Tuhan menjanjikan bahwa ketika kita mengambil keputusan untuk mengikut Tuhan, firman Tuhan dengan jelas berkata, barang siapa mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memanggul salib, mengikuti aku. Berbicara tentang salib, kita berbicara tentang penderitaan. Ada karakter-karakter kita, ada sifat-sifat kita, ada tindakan-tindakan kita yang seringkali bertolak belakang dengan kebenaran firman Tuhan. Seringkali kita dihambat. Bukan dihambat, tetapi seringkali kita sendiri membuat diri kita terhambat. Karena apa Bapak Ibu? Kita tidak mau untuk dikikis. Kebiasaan-kebiasaan lama kita, akhlak kita, moral kita Bapak Ibu, ketika ingin dikikis oleh kebenaran firman Tuhan itu sakit. Kita sudah begitu nyaman dengan hal-hal yang selalu senantiasa kita lakukan yang bertentangan dengan firman Tuhan. Ketika kebenaran firman Tuhan disampaikan, kita mulai mengabaikan kebenaran firman Tuhan. Kita lebih mengedepankan rasio kita, akal kita, sehingga membuat diri saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian tak menderita. Tapi orang yang berpegang teguh kepada firman Tuhan, dia akan terus naik. Sekalipun ada tantangan, sekalipun ada pergumulan, sekalipun ada permasalahan hidup, dia akan terus melangkah di dalam realnya Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus sedang mengajarkan kepada murid-murid. Tuhan Yesus sedang mengingatkan kepada mereka bahwa peristiwa kebangkitan bukan satu ilusi, bukan isapan jempol. Peristiwa kebangkitan Yesus Kristus bukan halusinasi. Peristiwa kebangkitan Yesus adalah merupakan suatu realita. Kebangkitan Kristus adalah merupakan suatu hal yang nyata, suatu hal yang real, suatu hal yang pasti, sesuai dengan apa yang telah tertulis, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan oleh para nabi, baik di dalam Alkitab Perjanjian Lama maupun oleh Yesus sendiri. Ini memberikan acuan bagi saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa kalau dia mati dia bangkit, firman-Nya dapat dipercaya, firman-Nya dapat diandalkan. Dia berjanji bahwa dia akan memulihkan seluruh totalitas hidup saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia adalah Allah yang iya dan amin. Nah, untuk mengalami hal ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak ada cara lain. Supaya kita tetap tegar di masa krisis, supaya kita tetap berjalan di tengah-tengah situasi, tantangan hidup, badai hidup, pergumulan hidup, tidak ada cara lain selain kita membaca dan merenungkan setiap kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya di gereja kita ada bacaan Alkitab gemas.
silakan membaca gemasnya. Gemar membaca Alkitab setiap hari. Untuk menikmati gemasnya Tuhan, kita harus melakukan yang namanya gemas. Gemar membaca Alkitab setiap hari. Tanpa melakukan gemas, kita tidak akan pernah menikmati yang namanya gemasnya Tuhan. Seseorang dapat menikmati gemasnya Tuhan hanya ketika dia mau gemar membaca Alkitab setiap hari. Saya bersyukur hari ini Bapak Ibu kita sudah baca bersama-sama di 1 Tawarik pasal 5 kemarin sampai pasal 1 Tawarik pasal yang kelima, dan hari ini Mazmur 73, 77 sampai dengan 78. Bapak Ibu, inilah yang akan mendorong saya dan Bapak Ibu saudara sekalian, sehingga kita terus melihat, menatap ke depan apa yang menjadi rencana Tuhan di balik setiap pergumulan hidup. Hanya firman Tuhan, tidak ada cara lain. Itu sebabnya Mazmur 119 ayat 105, kembali lagi Bapak Ibu, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Hanya firman Tuhan. Firman Tuhanlah yang akan memampukan saya dan Bapak Ibu saudara sekalian. Banyak orang hari ini mudah disesatkan. Banyak orang hari ini mudah diombang-ambingkan Bapak Ibu, karena mereka hidup tidak berpaut sepenuhnya kepada firman Tuhan. Hari ini kalau kita baca di medsos, kita lihat di media-media sosial, ada begitu banyak penyesatan demi penyesatan yang terjadi Bapak Ibu. Apa yang salah Bapak Ibu? Yang salah adalah karena banyak orang hari ini tidak mau intim dengan yang namanya kebenaran firman Tuhan. Banyak orang hari ini tidak mau berpaut sepenuhnya kepada firman Tuhan dengan membaca, merenungkan, dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya hari ini mudah untuk disesatkan, mudah untuk ditipu, mudah untuk diombang-ambingkan. Tetapi saya dan Bapak Ibu saudara sekalian, pesan firman Tuhan pada sore hari ini, Yesus menyatakan dirinya, menampakkan dirinya selama kurang lebih 40 hari kepada semua orang. Tujuannya adalah ingin mengingatkan murid-murid bahwa kekuatan sejati di dalam menghadapi setiap tantangan hidup hanya ketika setiap orang berpaut sepenuhnya kepada kebenaran firman Tuhan. Tanpa firman Tuhan, Yesus mau berkata kepada murid-murid bahwa tanpa firman Tuhan, kamu nggak bisa berbuat apa-apa. Firman Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus sudah didengar oleh murid-murid. Tetapi firman Tuhan ini tidak menjadi rema, tetapi hanya sekedar pengetahuan. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hidup yang diubahkan itu hanya akan terjadi ketika firman Tuhan yang kita dengar tidak hanya sekedar menjadi pengetahuan semata-mata, tetapi firman Tuhan itu dapat dipraktikkan, diamalkan, diaktualisasikan di dalam seluruh totalitas kehidupan kita. Jadi ciri yang nampak dalam kehidupan seorang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus adalah melakukan setiap kebenaran firman Tuhan di dalam sikap hidupnya, tindakannya, dan perbuatannya. Ini yang Tuhan rindukan. Tuhan mau agar murid-murid ini, ke-11 murid ini, tidak hanya sekedar menjadikan firman itu semata-mata pengetahuan, tetapi betul-betul menjadi rema di dalam kehidupan mereka. Apapun yang menjadi pergumulan Bapak Ibu Saudara sekalian pada hari ini, ketika Bapak Ibu meresponi firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, memegang teguh firman Tuhan, janji Tuhan di dalam Alkitab, dan Bapak Ibu lakukan, percaya di sana ada mujizat, percaya di sana ada jalan keluar, percaya di sana ada jawaban atas setiap pergumulan hidup yang Bapak Ibu Saudara sekalian alami. Ini yang Tuhan nyatakan. Tuhan mengingatkan murid-murid ini untuk kembali kepada kebenaran yang sesungguhnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ciri yang terakhir dari bagian kebenaran firman Tuhan yang kita renungkan dalam bagian firman Tuhan ini. Ciri hidup yang ketiga, yang terakhir adalah ciri hidup seorang yang diubahkan adalah seorang yang bersaksi. Sekali lagi Bapak Ibu, ciri hidup yang ketiga, ciri hidup seorang yang diubahkan adalah seorang yang bersaksi. Ayat yang ke-47 sampai dengan ayat yang ke-49. Demikian ayat yang 46, Katanya kepada mereka ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa
harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Ciri hidup yang ketiga adalah hidup yang bersaksi. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kesaksian. Yesus menyatakan diri, Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya adalah merupakan suatu hal yang real, suatu hal yang nyata, memberikan legitimasi kepada murid-muridnya dengan suatu tugas tanggung jawab agar mereka bersaksi tentang kehidupannya. Isi dari kesaksiannya Yesus uraikan secara jelas. Isi dari kesaksian yaitu pergi memberitakan Injil, memberitakan tentang kelahirannya, memberitakan tentang perbuatan-perbuatan ajaibnya, memberitakan tentang penderitaan Yesus, memberitakan tentang kematian Yesus, memberitakan tentang kebangkitan Kristus, memberitakan tentang kenaikan Yesus, memberitakan tentang kedatangan Yesus Kristus kali yang kedua untuk menjadi hakim yang adil, untuk menghakimi semua umat manusia di bawah kolong langit ini. Ini berita, ini kesaksian yang harus saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian kita bagikan kepada semua orang, dimanapun, kapanpun, dalam situasi apapun. Ini adalah merupakan tugas saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi kesaksian yang kedua yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-muridnya, yaitu berita tentang pertobatan kepada dosa. Pertobatan dosa. Pertobatan dari dosa. Dosa telah menyandra seluruh totalitas kehidupan manusia. Dosa telah membuat manusia jauh dari Tuhan. Dosa telah membuat manusia kehilangan kemuliaan Allah. Berita pertobatan agar manusia insaf, sadar, berbalik kepada Tuhan, meninggalkan segala kejahatannya, meninggalkan segala pelanggarannya, meninggalkan segala pemberontakannya. Kalau dia dulu adalah pemarah, maka dia harus bertobat. Kalau dia adalah pembohong, maka sekarang dia harus bertobat. Kalau dia adalah pencuri, maka hari ini dia harus bertobat. Kalau dulu dia adalah penipu, hari ini dia harus insaf, kembali kepada kebenaran. Kalau dulu dia tahu tentang kebenaran tetapi tidak melakukan kebenaran, hari ini beritanya Yesus mau untuk insaf, bertobat, kembali melakukan kebenaran bila ingin melihat hari-hari hidup yang baik. Ini berita tentang pertobatan yang harus kita serukan. Di dalam bahasa Ibrani maupun di dalam bahasa Yunani, ada beberapa kata yang digunakan di sana Bapak Ibu. Kata-kata berbicara tentang dosa, kata adalah sesuatu yang salah sasaran, sesuatu yang meleset. Artinya bahwa apapun yang dilakukan oleh manusia, apapun upaya yang dilakukan oleh manusia, seringkali keluar dari yang namanya standar hukum Allah. Ada kata yang dipakai juga di dalam bahasa Ibrani maupun bahasa Yunani, ada di sana hamartia, salah sasaran. Artinya ada upaya usaha manusia, kecenderungan manusia untuk melakukan kebaikan, seringkali terbentur dengan yang namanya DOSA. Sehingga manusia sadar tidak sadar dalam hidupnya selalu senantiasa memproduksi dosa di dalam diri dan hidupnya. Banyak manusia hari ini percaya kepada Yesus, tetapi dalam praktek hidupnya belum diubahkan karena dia masih tetap memproduksi dosa, baik lewat sikapnya, tindakannya, perbuatannya. Berita firman Tuhan sore hari ini mengingatkan kita untuk kembali. Siapapun kita, dimanapun kita berada, Tuhan mau supaya kita bertobat. Tuhan mau supaya kita insaf. Tuhan mau supaya kita kembali kepada kebenaran. Tanpa itu kita ada di bawah hukuman. Tanpa pertobatan saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita ada di bawah hukuman. Karena itu Tuhan mau supaya kita kembali kepada kebenaran. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dosa telah menyandra seluruh totalitas kehidupan manusia. Dalam bahasa asli ada bahasa poneros. Kecenderungan manusia adalah melakukan kejahatan. Hati manusia itu seringkali cenderung melakukan yang jahat, tidak melakukan yang baik. Mudah sirik, mudah iri, mudah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Siapapun kita tidak mampan terhadap yang namanya dosa. Karena itu Tuhan mau kita insaf, kembali kepada kebenaran.
Ada kata yang sama juga yang dipakai, ada ra dan rasya. Itu berbicara tentang kejahatan. Manusia seringkali kecenderungan hanya ingin melakukan kejahatan. Kejahatan demi kejahatan. Hari ini kita melihat ada begitu banyak situasi COVID yang begitu luar biasa melanda dunia. Seharusnya kejahatan semakin menurun. Manusia insaf, sadar, dan kembali kepada Tuhan. Tetapi manusia justru semakin hari semakin melakukan begitu banyak dosa. Ada korupsi yang merajalela. Orang yang harus mendapatkan bantuan, orang yang harusnya mendapatkan pertolongan, justru sebaliknya. Hak-haknya ditilep, hak-haknya diambil oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ini satu hal yang real. Ini satu hal yang nyata. Bahwa manusia, Bapak Ibu, semua manusia sudah berdosa. Dan butuh yang namanya pertobatan. Pertobatan adalah perpalingan dari kejahatan kembali kepada kebenaran. Tidak hanya saat kita ada di dalam gereja, tetapi Tuhan minta supaya seluruh totalitas hidup kita dimanapun kita berada, kita melakukan, mengimpartasikan, bahkan menduplikasikan sifat-sifat Kristus, karakter-karakter Kristus kepada semua orang yang membutuhkan yang namanya kebenaran. Ini berita Bapak Ibu, berita tentang pertobatan yang harus kita saksikan, yang harus kita bagikan. Bahwa upaya manusia apapun yang kita lakukan, usaha kita, amal kita, kebaikan kita, filsafat kita, pengetahuan kita, ritual keagamaan yang kita lakukan, tanpa adanya pertobatan, kita ada di bawah penghukuman kekekalan. Ini Bapak Ibu, kita ada di bawah penghukuman kekekalan. Itu sebabnya berita selanjutnya yang ditekankan oleh Yesus yaitu pengampunan dosa. Pengampunan dosa di sini Bapak Ibu harus dijelaskan secara komplit, harus dijelaskan secara komprehensif, harus dijelaskan secara lengkap bahwa ada pengampunan yang tersedia, pengampunan dosa yang tersedia. Tapi pengampunan ini bukan dengan ritual keagamaan yang kita lakukan, yaitu amal kita, kebaikan kita, filsafat kita, pengetahuan kita. Tetapi pengampunan ini tersedia hanya di dalam satu-satunya pribadi, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Berita pengampunan dosa ini hanya tersedia di dalam satu-satunya pribadi, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Di luar Yesus Kristus Tuhan, upaya, usaha, apapun yang kita lakukan dan kita kerjakan, semuanya menjadi sia-sia. Semuanya menjadi tidak bernilai. Semuanya menjadi tidak berarti. Jadi berita pengampunan dosa hanya dapat ditemukan di dalam satu-satunya pribadi, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah berita, inilah kesaksian yang harus kita bagikan. Isi dari kesaksian yang harus kita bagikan, isi dari kesaksian yang harus kita impartasikan, isi kesaksian yang harus kita ceritakan, isi kesaksian yang harus kita saksikan kepada semua orang. Semua orang. Semua orang. Bahwa di dalam Yesus Tuhan ada pengampunan dosa. Di dalam Yesus Tuhan tersedia yang namanya penebusan. Di dalam Yesus Tuhan tersedia yang namanya keselamatan. Di dalam Yesus Tuhan tersedia yang namanya kehidupan kekekalan. Tadi sudah disinggung di dalam Yohanes 14 ayat 6. Yesus berkata, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah kehidupan. Yesus berkata, akulah air kehidupan. Yesus berkata, akulah roti hidup. Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Jadi inilah berita yang harus kita proklamirkan. Inilah berita yang harus kita bagikan kepada semua orang. Sehingga banyak orang bisa mengalami yang namanya hidup yang diubahkan. Jadi hidup yang diubahkan Bapak Ibu. Sudahkah saya dan Bapak Ibu saudara sekalian kita mengalami yang namanya hidup diubahkan? Sudahkah saya dan Bapak Ibu sekalian kita mengalami yang namanya kehidupan yang diubahkan? Kalau belum, beritanya sore hari ini. Cirinya gampang. Untuk bisa melihat ciri-cirinya. Cirinya ada 3 ciri yang harus kita pakai menjadi barometer di dalam mengukur. Sudahkah saya dan Bapak Ibu saudara sekalian kita diubahkan oleh Tuhan? Yang pertama, mengalami pemulihan. Sudahkah kita mengalami pemulihan? Baik dalam keluarga kita, baik dalam pekerjaan kita, baik dalam studi kita, baik di dalam keuangan kita. Sore hari ini, kalau belum, Yesus hadir
ingin memulihkan Bapak Ibu Saudara sekalian. Buka hatimu, buka dirimu. Terima dia, jadikan dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi dalam hidup. Yang kedua, ciri yang kedua, untuk mengukur sudahkah saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, hidup kita diubahkan oleh Tuhan. Berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan. Ketika Bapak Ibu Saudara sekalian berpegang teguh kepada firman Tuhan, percayalah, tantangan sehebat apapun, rintangan sehebat apapun, kita akan mampu melewati badai rintangan dan permulaan hidup. Bukan karena kehebatan kita, bukan karena kekuatan kita, tapi karena kebenaran firman Tuhan yang kita pegang dan kita imani. Sudahkah saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian diubahkan oleh Tuhan karena kita berpegang kepada firman Tuhan? Kalau belum, perintahnya sore hari ini, mari kita mulai gemas untuk menikmati gemasnya Tuhan. Gemar membaca Alkitab setiap hari. Dan yang terakhir, yang ketiga, menjadi barometer kita mengukur diri kita. Apakah kita sudah diubahkan? Adalah bersaksi. Jadikan kesaksian. Sudahkah kita bersaksi kepada dunia melalui sikap hidup kita, tindakan kita, perbuatan kita, bahwa saya adalah pengikut Kristus. Yesus telah mati bagi saya, dia juga mati bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk menebus dosa-dosa kita, pelanggaran kita, pemberontakan kita. Dengan mengajak orang-orang untuk bertobat kembali kepada kebenaran yang sesungguhnya, untuk mengalami pengampunan sejati yang hanya tersedia di dalam satu-satunya pribadi, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Kalau belum, inilah waktunya, inilah saatnya. Mari kita sama-sama mengintrospeksi diri, memperbaiki diri, membenahi diri, menjadi lebih baik sesuai dengan apa yang menjadi kerinduan Tuhan. Dan Tuhan dimuliakan, Tuhan ditinggikan melalui seluruh totalitas kehidupan kita. Biarlah kiranya kebenaran firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita dan Tuhan dimuliakan. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin.